سبحان الملك المعبود سبحان الملك الموجود. Ada sebahagian kita yang masih bertanya tentang praktek sholat tarawih yang sedang atau yang telah kita lakukan, bahkan yang akan kita lakukan ke depan, di mana di dalam sholat tarawih, di sela-sela sholat tarawih, kita menyelanginya dengan membaca salawat, zikir, doa dan sebagainya. Bila membaca, kemudian kita menyahut beramai-ramai. Apakah itu ada landasannya atau bagaimana? Yang pertama tentang membaca zikir atau doa di sela-sela salat tarawih yang biasa kita lakukan. Maka pertama sekali, sebagaimana telah kita maklumi bahwa setelah kita selesai daripada melaksanakan satu salat, hendak melanjutkan salat berikutnya, maka di antara salat-salat tersebut disunatkan agar kita berpindah ke tempat yang lain. Atau yang kedua, kalau tidak berpindah, mungkin karena tidak mau berpindah atau tempat tidak memungkinkan, maka hendaklah kita berbicara sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Mughnil Muhtaj juzuk 1 halaman 183, di mana dalam kitab tersebut dijelaskan, nassal fuqaha'u ala anna minas sunnati ay yafsilal musalliyu baina salatin wa salatin ukhra bintiqali ila makanin akhar. Para ulama telah menetapkan bahwa disunatkan bagi seorang yang salat ketika selesai daripada salat yang pertama hendak melanjutkan salat berikutnya, maka di sela-sela salat tersebut harus disunatkan untuk menyelanginya dengan berpindah ke tempat yang lain. Fa illam yantakil falyatakallam bikalamin. Seandainya tidak mau berpindah atau karena tidak memungkinkan, sempit atau bagaimana, kita tidak berpindah, maka kita selangi dengan berbicara, jangan langsung. Wa afdalul kalam wa dzikrullahi ta'ala bila khilafin. Adapun pembicaraan yang paling elok dan bagus itulah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita lakukan sekarang ini di sela-sela salat tarawih. Setelah 2 rakaat pertama, sebelum melanjutkan 2 rakaat selanjutnya, kita selangi dulu dengan membaca baik itu fadlan minallahi wa ni'mah atau subhanal malikil ma'bud hingga akhir. Adapun dalil terhadap pernyataan tersebut ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini bersumber daripada Sa'ib bin Yazid, anna Muawiyah radhiyallahu an qala lahu. Ya, Muawiyah radhiyallahu an berkata kepadanya, idza shallaital jumu'ata fala tasilha bi salatin hatta natakallama aw nakhruja. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarna bidzalik. Alla tu salatun bi salatin hatta natakallama aw nakhruja. Kata Muawiyah kepada Sa'ib bin Yazid, apabila engkau telah melaksanakan salat Jumat, maka jangan langsung melanjutkan salat yang lain, salat selanjutnya, sehingga engkau berbicara atau keluar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami dengan demikian, agar kami tidak melanjutkan salat yang satu dengan yang lainnya sebelum, sehingga kami berbicara atau keluar. Ini merupakan perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi alasan kita menyelangi antara rakaat-rakaat salat tarawih dengan zikir dan doa karena agar kita jangan langsung melanjutkan salat yang satu dengan yang lain tanpa diselangi oleh berpindah atau membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkaitan dengan membaca salawat. Bilal ketika salam sang imam membaca salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad
Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad, dan seterusnya, sesuai dengan adat kebiasaan di kampung halaman kita masing-masing. Itu juga merupakan tuntunan daripada Rasulullah SAW, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Ithaful Anam an Ahkamis Siyam, bahwa wa amma salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam baina rak'ati tarawih al-mu'taddah fi ba'dil buldan fa hiya min jumlatil adhkaril mutaqaddimah wa hiya hasanatun wa matlubatun wa murghabun fiha 'ala dawam. Jadi jelas bahwa salawat yang kita baca di sela-sela salat tarawih itu merupakan hal yang sangat dianjurkan, sangat baik dan sangat dituntut untuk kita melaksanakannya. Dalilnya, salah satu daripada sekian banyak dalil, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasa'i daripada Fadalah bin Ubaid radhiyallahu an. Qala sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi lam yumajjidillah ta'ala wa lam yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah pernah mendengar seorang laki-laki yang berdoa namun tidak memulainya dengan memuji Allah dan tidak bersalawat kepada Nabi. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul berkata, ajilah hadza, orang laki-laki ini telah tergesa-gesa atau terburu-buru. Tsumma da'ahu faqala lahu aw li ghairihi. Kemudian Rasul berkata kepadanya atau kepada yang lain, idza shalla ahadukum falyabda bitamjihi rabbih subhanahu wa ta'ala wa sana'i alaih thumma yusalli 'ala nabi thumma yad'u ba'du bima syaa. Apabila salah seorang di antara kalian berdoa, maka hendaklah memulainya dengan memuji Allah, kemudian bersalawat kepada Nabi. Kemudian setelah itu baru dia memohon atau meminta sesuai dengan apa yang ia kehendaki. Artinya kita mulai doa dengan alhamdulillahirabbil alamin, kemudian wassalatu wassalamu. Kemudian baru kita meminta sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ini merupakan tuntunan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sela-sela salat tarawih Bilal membaca salawat, karena salawat merupakan ibadah yang sangat dituntut dan dianjurkan dalam agama. Kemudian qala Tirmizi, kemudian Imam At-Tirmizi berkata tentang status hadis ini. Beliau berkomentar, hadisun hasanun sahih. Ini merupakan hadis hasan sahih. Kemudian tentang membaca radhiyallahu an, di mana Bilal setiap 4 rakaat sekali menyebutkan nama Abu Bakar As-Siddiq, kemudian para jamaah menyahutnya radhiyallahu an. Kemudian 4 rakaat selanjutnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, begitu pula Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, sampai 4 Khulafaur Rasyidin semuanya radhiyallahu anhum. Kenapa? Dijelaskan oleh As-Sayyid Abdullah bin Mahfud Al-Haddad di dalam kitabnya Fatawa Ramadan, anna taradi anil khulafa'il arba'ati fi salati tarawih rattabahu ulama'u Hadramaut li aghradin diniyah wa ja'aluhu fi minas siyasah asy-syar'iyyah. Bahwa sesungguhnya mengucapkan radhiyallahu an kepada Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib disusun oleh ulama Hadramaut. Para ulama Hadramaut di Yaman menyusun supaya ada sebahagian kelompok di masa itu yang tidak senang dengan sebahagian sahabat. Mereka mencintai sebahagian dan membenci yang lain. Sedangkan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah harus mencintai semua sahabat. Maka disusunlah ucapan tersebut di dalam salat tarawih, radhiyallahu anhum semuanya, baik itu Abu Bakar bin Abi Quhafah, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, semuanya radhiyallahu anhum. Kemudian zikir yang kita baca setelah salat witir. Kalau tadi tentang doa, salawat atau zikir yang kita baca di sela-sela salat tarawih, tapi sekarang zikir setelah salat witir. Juga dijelaskan dalam kitab Ithaful Anam an Ahkamis Siyam,
Wa amma dzikrul ladzi yu'ta bihi ba'da salatil witri fahuwa tsabitun anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa zikir setelah salat witir juga bersumber daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasa'i bi isnadin sahih, dan Darul Qutni pula daripada hadis Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil witri bisabbihi isma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad." Rasulullah ketika salat witir di rakaat pertamanya membaca sabbihi isma rabbikal a'la. Rakaat kedua qul huwallahu qul ya ayyuhal kafirun. Yang ketiga qul huwallahu ahad. Fa idza sallama qala subhanal malikil quddus salasa marras. Manakala beliau selesai salat witir, beliau membaca doa ataupun zikir subhanal malikil quddus. Berapa kali? 3 kali. Yamuddu sautahu fi tsalisati wa yarfa'uhu. Kemudian beliau meninggikan suaranya di kali yang ketiga. Ini merupakan juga dianjurkan untuk berzikir setelah salat witir. Ini merupakan secuil landasan atau dalil praktek salat tarawih yang telah kita lakukan atau yang sedang kita lakukan atau yang akan kita lakukan ke depan. Jadi semua yang kita lakukan ada dasarnya, bersumber semua daripada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.